Smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal bahasa Indonesia materi ide pokok dengan mudah? Bersama saya, Asraningsi. Yuk, simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Cermatilah paragraf berikut ini. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? A. Tujuan membiasakan anak membaca cerita sejak usia dini. B. Strategi penerapan hasil penelitian untuk pendidikan anak. C. Faktor-faktor yang dapat mendorong anak gemar membaca. D. Manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. E. Kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pada paragraf ke-1 dan ke-2 membahas tentang hasil penelitian. Berarti korelasi paragraf ketiga juga tentang hasil penelitian. Pilihan jawaban A sampai E hanya B yang membahas tentang hasil penelitian. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu strategi penerapan hasil penelitian untuk pendidikan anak. Jawaban B. Soal nomor 2. Cermatilah paragraf berikut ini. Gagasan pokok bacaan tersebut adalah A. Kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. B. Kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. C. Hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. D. Hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse dan manusia. E. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Baik generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah mencari gagasan pokok, yaitu ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Cara menemukan gagasan pokok sebuah paragraf sebagai berikut. 1. Mengetahui jenis paragraf. 2. Membedakan kalimat utama dan penjelas. 3. Menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok. 4. Kalimat utama bisa berada di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. 5. Kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Pada paragraf tersebut merupakan jenis paragraf campuran. Kalimat utama berada pada awal dan akhir, yaitu kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Cermatilah paragraf berikut ini. Pokok pikiran pada paragraf tersebut adalah A. Biaya pembangunan proyek infrastruktur. B. Syarat pembangunan proyek infrastruktur. C. Ciri-ciri pembangunan proyek infrastruktur. D. Sumber biaya proyek infrastruktur. E. Waktu pembangunan proyek infrastruktur. Jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah cara menentukan ide pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. 3. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. 4. Pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Jadi, pada paragraf tersebut, pokok pikiran terdapat pada bagian akhir, yaitu sumber biaya proyek infrastruktur. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 4. Cermatilah paragraf berikut ini. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah A. Pengembangan manajemen berbasis sekolah demi keberhasilan pendidikan. B. Peranan kepala sekolah, wakil, dan deputi-deputinya dalam keberhasilan pendidikan. C. Peranan teknologi informasi sebagai alat bantu manajemen sekolah. D. Peranan teknologi informasi sebagai alat pengambil keputusan. E. Teknologi informasi sebagai fasilitas pendidikan. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah hampir sama dengan menentukan gagasan pokok, karena ide pokok sama halnya dengan gagasan pokok, yaitu 1. Mengetahui jenis paragraf.
2. Membedakan kalimat utama dan penjelas. 3. Menemukan kalimat utama yang berisi ide atau gagasan pokok. 4. Kalimat utama bisa berada di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. 5. Ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Pada paragraf tersebut, gagasan pokok berada pada awal paragraf, yaitu pengembangan manajemen berbasis sekolah demi keberhasilan pendidikan. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5. Cermatilah paragraf berikut ini. Pokok pikiran pada paragraf tersebut adalah A. Biaya pembangunan proyek infrastruktur. B. Syarat pembangunan proyek infrastruktur. C. Ciri-ciri pembangunan proyek infrastruktur. D. Sumber biaya proyek infrastruktur. E. Waktu pembangunan proyek infrastruktur. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah yaitu menentukan pokok pikiran. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. 3. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. 4. Pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Jadi, pada paragraf tersebut, pokok pikiran terdapat pada bagian akhir, yaitu sumber biaya proyek infrastruktur. Jawaban yang benar adalah D. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas.